adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah berkat Tuhan atas Yakub. Semua adik-adik kita mau memuji Tuhan, kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Berlimpah Sukacitaku. Musik. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan, anugerah, dan penyertaan Tuhan dari malam hingga hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan bersama dengan kami. Anak-anak sekolah minggu sebentar lagi akan memulai ibadah kami, memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan mendengarnya, dan biarlah Tuhan yang mengajari kami untuk terus melakukan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu taat dan setia kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dari Terbit Matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Roma to Jesus. Musik.
adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Februari, yaitu dari 1 Raja-Raja 8 ayat 61a. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. 1 Raja-Raja 8 ayat 61a. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hollandak Danak Namet Metal. Musik. Kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan hati, telinga, juga Alkitabnya. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
Tentu kita semua bersukacita hari ini karena kita beribadah memuji memuliakan Tuhan. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 30 ayat 37 sampai dengan ayat 43. Kita baca bersama-sama. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pernahkah mendengar tentang cerita Alkitab mengenai Yakub? Inang Pendeta percaya pasti banyak yang sudah pernah mendengarkannya. Yakub adalah saudara Esau. Orang tua mereka siapa? Yaitu Ishak dan Ribka. Yakub melarikan diri dari kejaran Esau karena Yakub merebut hak kesulungan Esau. Yakub pergi ke rumah pamannya Laban di Padan Aran, Mesopotamia, di mana Laban adalah saudara dari ibunya. Laban mempunyai banyak ternak seperti kambing, domba, dan Yakub di sana bekerja menjaga kawanan domba Laban pamannya. Yakub bekerja selama 14 tahun untuk Laban, dan Yakub menikah dengan putri-putri Laban, dan dia juga mempunyai keluarga dan anak-anak. Setelah 14 tahun bekerja untuk pamannya, Yakub berniat untuk pindah, mau pulang kembali ke tempat kelahirannya, dan meminta kepada Laban supaya istri-istri dan anak-anaknya serta upah selama dia bekerja diberikan oleh Laban. Dan Yakub merindukan untuk berusaha sendiri untuk kebutuhan rumah tangganya, untuk keluarganya sendiri. Pamannya ternyata tidak mengizinkannya dan meminta Yakub untuk tinggal lagi bersamanya karena Laban merasakan dan mengalami bahwa bertambah-tambah berkatnya karena Yakub ada bersamanya yang menggembalakan dombanya. Laban mengatakan bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Laban mengalami berkat Tuhan karena Yakub bekerja
dengan baik. Adik-adik sekolah minggu, ternyata tekad dari Yakub sudah kuat untuk pulang ke tempat kelahirannya bersama-sama istri-istri, anak-anaknya, dan mau membawa hasil kerja kerasnya. Bagaimana caranya ya? Yakub mengadakan perundingan dengan Laban mertuanya. Yakub menggunakan kecerdikannya. Yakub mengatakan, "Hari ini aku akan lewat dari antara segala kambing dombamu. Aku akan memisahkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik atau bertutul-tutul, setiap yang hitam di antara domba-domba, setiap yang bertutul-tutul, dan setiap yang berbintik-bintik di antara kambing-kambing. Itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksanya." Nanti bisa kita baca adik-adik di Kejadian 30 ayat 32. Laban mertuanya setuju. Bagi Laban hal ini sangat menguntungkan karena domba hitam dan kambing berbintik atau berbelang sangatlah sedikit jumlahnya. Hal tersebut sangat mungkin terjadi jika mengawinkan kedua kambing dengan warna yang berbeda. Oleh karena itu, Laban menyetujui permintaan Yakub ini. Adik-adik, siapa yang pernah melihat kambing dan domba? Ada banyak adik-adik yang melihat kambing dan domba. Apakah pernah adik-adik melihat kambing yang berbelang-belang dan domba yang hitam? Domba hitam dan kambing berbintik-bintik atau berbelang-belang itu sangat jarang. Biasanya domba putih atau coklat dan kambing berwarna hitam. Adik-adik, Yakub diberikan Tuhan kecerdasan, kepintaran. Selama dia bekerja menggembalakan ternak Laban, Yakub melakukannya dengan penuh kesetiaan dan dengan baik. Sehingga dia punya pengalaman yang luar biasa. Sehingga ia punya pengetahuan yang baik tentang bagaimana perkembangan kambing dan domba. Ia menggunakan kepintarannya bagaimana caranya supaya kambing domba berbintik dan berbelang bertambah-tambah banyaknya. Yakub mengumpulkan dahan-dahan yang bisa menghasilkan warna belang, yakni dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dari manakah Yakub tahu dahan-dahan tersebut mampu menghasilkan warna-warna pada domba? Lihatlah, lamanya Yakub bekerja. Ia sudah bekerja selama 14 tahun sebagai gembala. Oleh karena itu, ia sudah berpengalaman dan terampil dan pintar dalam hal menggembalakan kambing domba dan tentang perkembangbiakannya. Bukan hanya itu saja, ia dapat menyeleksi domba-domba yang kuat, sehingga ia dapat membedakan mana domba-domba yang unggulan. Ia mampu membedakan mana domba yang kuat dan yang lemah. Kambing domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang dengan cara yang dilakukan oleh Yakub semakin bertambah banyak, dan domba-domba yang kuat itu menjadi milik daripada Yakub dan domba yang lemah menjadi milik daripada Laban mertuanya. Adik-adik, kesetiaan Yakub dalam melakukan pekerjaannya menghasilkan buah, dan dia tidak melawan mertuanya Laban. Dia melakukan pekerjaan dengan baik.
dan Tuhan memberkati kerja kerasnya. Dan bukan hanya Yakub saja yang menerima berkat, tetapi juga Laban mertuanya. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Semuanya hartanya berlipat ganda karena dia setia dan melakukannya dengan baik dan bertanggung jawab. Adik-adik, semua itu dilakukan oleh Yakub dengan takut akan Tuhan. Dan Yakub bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan sabar dimanapun dia tinggal. Dan kepintarannya dia pergunakan dengan baik. Yakub mampu menerima perilaku Laban mertuanya terhadap dirinya dengan penuh ketenangan. Ia percaya Allah akan selalu menjaga dan memberkatinya. Hal itu terbukti. Hartanya, ternak dombanya semakin bertambah-tambah. Dan sekarang adik-adik, kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita percaya adik-adik dimanapun berada dan apapun tugas-tugasnya harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Harus dilakukan dengan jujur. Harus dilakukan dengan menggunakan kepintaran yang ada pada kita. Pasti hasilnya akan baik. Pasti berkat-berkat Tuhan akan melimpah kita terima, sehingga kita bersukacita dan senantiasa yakin percaya kepada Tuhan Allah. Dia yang tetap menjagai dan menyertai kita. Dan yang berikut adik-adik, kita harus percaya bahwa dari Tuhanlah sumber berkat itu. Ingatlah bahwa Allah dapat hadir dan menolong kita di segala peristiwa, baik itu peristiwa yang baik, baik itu peristiwa yang membuat kita kecewa atau berduka. Dan yang terakhir adik-adik, bersyukurlah dalam segala hal. Dengan bekerja keras, dengan jujur, lakukan pekerjaannya dengan baik. Pakailah kepintarannya yang dari Tuhan untuk melayani Tuhan dan membuat sukacita banyak orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah sumber berkat. Tuhanlah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Untuk itu kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepintaran dan Tuhan memberikan sukacita kepada anak-anak sekolah minggu. Dan kuasailah semua anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, supaya mereka dengan sukacita melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan jujur dan bertanggung jawab, dan melakukan tugas-tugasnya dengan kerja keras. Kami percaya Tuhan akan memberkati segala apa yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu untuk menjadi sukacita bagi anak-anak sekolah minggu, sukacita bagi banyak orang. Dengan kehadiran anak-anak sekolah minggu, orang lain juga memperoleh sukacita dan berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menjagai kami, Engkau akan menyertai kami dimanapun kami berada. Jika kami menghadapi tantangan atau pergumulan, kami tidak akan putus asa, tetapi kami akan berusaha dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu HKBP yang senantiasa datang kepada Tuhan. Berkati masa depan mereka, berkati orang tua mereka, dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan kepada anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Musik. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik semalam minggu, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.